pemirsa, saya Budi Setianto, kreator dari EasyStock. Hari ini kita akan menghitung nilai wajar saham yang akan IPO. PT Teladan Prima Agro ini perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, khususnya crude palm oil yang sedang tren saat ini, yaitu CPO atau minyak goreng, salah satu turunan minyak goreng. Di sini kita lihat pertumbuhannya. Nah, palm oil market price-nya, global market price itu naik tajam dari sejak bulan Juli tahun lalu ya. Sekarang sudah bisa mencapai sekitar 7.000, sekarang dalam kondisi turun dan 5.000, tapi tetap lebih tinggi, makanya ini yang mendorong harga crude atau CPO naik, minyak goreng naik ya. Jadi ini saham yang lagi tren. Nah, kita akan menghitung dengan formulasi Benjamin Graham. Benjamin Graham pengarang buku Security Analysis. Dia adalah gurunya Warren Buffett. Dan Warren Buffett mengakui bahwa dia mengikuti 85% caranya Benjamin Graham dalam menilai nilai intrinsik ya. Tetapi 15% sisanya dia menganut pahamnya Philip Fisher, pengarang buku Common Stock and Uncommon Profit, dan EasyStock ini sudah memiliki intellectual property. Saat ini kita nggak menggunakan aplikasi EasyStock karena unfortunately EasyStock sekarang sedang under construction, di rebuild ulang karena kita harus comply sama Google Play policy, Google Play Store policy yang sangat rigid. Jadi ini kira-kira rumusnya ya, rumusannya adalah semua sumbernya dari materinya adalah dari laporan keuangan kuartalan. Dan di situ kita akan mengekstrak profit and loss, cash flow, balance sheet, dan auditor's note. Ini semua komplit daripada information-nya hanya bisa diperoleh dari long form report, bukan short form report ya. Nah, dari sisi earning kita akan memperoleh free cash flow. Free cash flow itu akan kita ekstrapolasi atau kita diskonvektorkan dengan average industry growth. Sedangkan dari sisi balance sheet akan ketemu net working capital dan surplus deficit balance sheet. Itu keduanya disinergikan dengan government bond yield. Government bond yield itu dapatnya dari sini. Nah, ini bergerak tiap hari. Yang dipakai adalah 10 tahun. Nah, di situ bisa juga dari Bloomberg, bisa CNBC, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita proyeksikan 10 tahun ke depan dengan memakai margin of safety-nya Benjamin Graham, kita dapat dua nilai tertinggi dan nilai terendah. Kita lihat Teladan Prima Agro ya, TLDN. Nah, itu penjualannya 2 triliun ya. Penjualannya 2 triliun, labanya itu hampir 300 miliar. Kita lihat laporan keuangannya. Oke. Nah, di situ kita yang hanya konsentrasi kepada current asset atau total aktiva lancar, dan itu yang saya kasih kotak merah itu harus di take out karena di situ hanya accounting treatment. Nah, di situ kira-kira ada ya 100-200 sekian lah ya. Jadi net current assetnya itu ada 1,1 lah. Kita bandingkan sama ini dibandingkan sama utang ya. 1,1, jadi dia secara utang jangka pendek atau net working capital dia defisit. Udah pasti neracanya pasti defisit. Kita sekarang lihat sisi earningnya. Oke, dari sisi earning dia laba itu harus dikurangin laba atas perubahan nilai wajar. Itu karena itu cuma accounting treatment. Oke, sisi lain apa yang bisa menambah dari sisi free cash flow-nya adalah depreciation dan penambahan daripada barang modal atau capital expenditure. Nah, capital expenditure kita lihat bahwa penambahannya 77 miliar gitu. Tetapi aset dalam penyelesaian atau under construction adalah 50 miliar. Jadi kita harus kurangi itu netnya. Oke, sekarang kita lihat persaingan.
Persaingan kalau dilihat tadi adalah, revenue-nya 22 triliun, yang sekelas itu, yaitu sekelas 1,5 sampai 3 triliun, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 perusahaan, dan di 6 perusahaan itu yang valuasinya positif, di atas atau masih under value, hanya Sumber Tani Agung Resources dengan market cap-nya 8,4 triliun. Itu market cap itu di dalam ribuan ya, itu triliun. Nah, sedangkan TLDN ini market cap-nya 20 triliun. Nah, kalau kita bandingkan eh, perusahaan CPO yang market cap-nya 20 triliunan, itu sebetulnya hanya Astra Argo Lestari yang 2,24 triliun. Nah, kenapa market cap-nya TLDN itu 20 triliun, ini sebetulnya nggak imbang. Nggak imbangnya gini, kan saya mengalihkan dengan angka tertingginya offering price-nya itu 600. Kalau dikali jumlah saham kali offering price-nya itu bisa sampai 20 triliun. Nah, ini memang besar sekali, tetapi jelas ini mahal sekali harganya gitu. Nah, kalau kita lihat revenue daripada pemain CPO producer itu TLDN itu jauh di atas, ini ada berapa? Ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ada 10 besar, itu dia nomor 11. Tetapi secara market cap-nya, kalau dia dijual di 600, itu akan berada di nomor 2 setelah Astra Argo Lestari. Karena Astra ini paling tinggi market cap-nya gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Nah, ini lihat nih. Ini kan dikalikan aja nih. Dikali pricing-nya berapa? 600 kan? Offering price-nya 600. Oke. Kalau kita lihat ini data daripada laporan Q3 2021, Teladan Prima Agro ini valuasinya cuma 235 lah katakan gitu ya, dengan asumsi growth-nya 8%. Oke, sekarang kita optimis lah, growth-nya itu 10% karena CPO-nya naik tajam gitu ya. Tetap aja masih 285, tetap di bawah 300. Jadi ini harga overvalue sekali. Mungkin pemilik itu melihat atau memanfaatkan momentum euforia daripada kenaikan harga komoditi, terutama khususnya adalah komoditi dari CPO yang bisa mencapai nilai yang sangat tinggi, yaitu hampir 7.000 ya, sempat di 7.000. Nih lihat sini. Ya kan? Oke, sampai di situ 7.000. Oh, sorry 6, ya 7.000 lah. Terus turun lagi sekarang di 5.000. Oke, terserah daripada para pemirsa. Ini memang sektor yang menarik, sektor yang segi tren, minyak goreng naik, di Indonesia langka, semua kekurangan minyak goreng, dan banyak tren-tren itu naik semua. Kita lihat aja nih, yang paling gampang lah di sini ya. Oke, kita lihat, AALI. Berapa? Naik semua kan? Oke, naik. Kita lihat LSIP, London Sumatera Plantation, milik Salim Group. Trennya juga naik. Ini kita lihat lagi Smart, milik Sinarmas. Posisi naik juga. Kita lihat SIMP punya Salim Group. Trennya juga naik. Oke, begitu para pemirsa, silahkan Anda putuskan Anda ingin membeli atau enggak. Dari sisi kami hanya memberikan pandangan bahwa harganya akan terlalu mahal. Baik.